Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai kredit pajak PPh pasal 28, 29 dan PPh pasal 25. Kredit pajak merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayarkan merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain, serta dikurang pajak terutang, termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Sedangkan segala bentuk penghasilan yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final tidak boleh dilakukan sebagai kredit pajak. Kemudian wajib pajak harus mengkreditkan pajak yang telah dipotong dan dipungut untuk mengurangi jumlah pajak terutang pada akhir tahun. Aturan mengenai kredit pajak ini diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jenis kredit pajak berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau dikenal dengan Undang-Undang PPh. Berikut jenis-jenis kredit pajak yang berlaku. Yang pertama, ada pemotongan pajak pasal 21 UU PPh. Kemudian pemungutan pajak pasal 22 UU PPh. Yang ketiga, pemotongan pajak pasal 23 UU PPh. Yang keempat, pajak yang terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan dalam pasal 24 Undang-Undang PPh. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan wajib pajak sendiri dalam pasal 25 UU PPh. Yang terakhir, pemotongan pajak penghasilan dalam pasal 26 ayat 5 UU PPh. PPh pasal 21. WPOP dapat mengurangi jumlah pajak terutang dengan mengkreditkan PPh pasal 21 yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pemotongan PPh pasal 21 ini yang dimaksud adalah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diperoleh WPOP dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama pemberi pajak yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun dan pembayaran lain dalam rangka pensiunan. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan jasa. Yang kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran kegiatan. Yang kedua, PPh pasal 22 meliputi PPh yang dipungut dalam tahun pajak bersangkutan oleh Bank Devisa atau Dirjen Bea Cukai atas impor barang, kemudian Dirjen Pembendaharaan, yang ketiga BUMN dan BUMD, kemudian ada BI, dan ada badan usaha di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk oleh KPP atas penjualan hasil produksi dalam negeri. Kemudian ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, serta industri dan eksportir bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Yang ketiga, PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini dipotong atas penghasilan di bawah dengan nama dan bentuk apapun, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak luar negeri, penyelenggara kegiatan, BUT,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan selain telah dipotong PPh 21. Kemudian sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan lain-lain yang dipotong PPh pasal 21. Yang keempat, PPh pasal 24 merupakan pajak terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima di luar negeri dalam tahun bersangkutan sebesar PPh terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak terutang berdasar UU PPh. Perhitungan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan harus dilakukan masing-masing negara. Yang kelima, PPh pasal 26. Pemotongan pajak PPLN bersifat final, namun atas penghasilan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan C UU PPh dan atas penghasilan WPOP atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Pemotongan pajaknya tidak final sehingga dapat dikreditkan dalam SPT tahunan PPh. Contoh PPh terutang di sini sebesar 80 juta. Kemudian kredit pajaknya ada pemotongan pajak dari penghasilan yang disebut pasal 21 sebesar 5 juta. Kemudian pemungutan pajak oleh pihak lain sebesar 10 juta. Kemudian pemotongan pajak dari modal sebesar 5 juta dan kredit pajak luar negeri sebesar 15 juta yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak sebesar 10 juta, sehingga jumlah PPh yang dapat dikreditkan sebesar 45 juta. Namun karena dibayar sendiri oleh wajib pajak sebesar 10 juta, maka PPh yang masih harus dibayarkan sebesar 35 juta. Kemudian PPh pasal 28-29 merupakan pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak yang lebih kecil dari jumlah kredit pajak di atas, maka setelah dilakukan pemeriksaan atau kelebihan bayar, pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak. Berikut sanksi-sanksinya. Kemudian penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Selanjutnya, tarif PPh pasal 25 untuk wajib pajak badan. Sebagai contoh, pajak penghasilan terutang PT Perdana berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar Rp125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh yang dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 22 sebesar Rp30 juta. Yang kedua, PPh yang dipotong oleh pihak lain atau PPh pasal 23 sebesar Rp15 juta. Yang ketiga, PPh yang dibayar di luar negeri sebesar Rp42.500.000 tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan atau PPh pasal 24 sebesar Rp40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak yang meliputi maksimal 8 bulan dalam tahun 2016. Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun 2017 adalah sebagai berikut. PPh menurut SPT tahunan PPh tahun 2016 sebesar Rp125 juta. Kredit pajak tahun 2016 sebagai berikut. PPh pasal 22 sebesar Rp30 juta, PPh pasal 23 sebesar Rp15 juta, PPh pasal 24 Rp40 juta. Jadi total kredit pajaknya sebesar Rp85 juta. SPT tahunan PPh tahun 2016 Rp125 juta dikurang dengan total kredit pajak sebesar Rp85 juta, jadi dasar perhitungan angsuran sebesar Rp40 juta. Jadi angsuran PPh pasal 25 tahun 2017 sebesar Rp40 juta dibagi 8 dengan hasil Rp5 juta. Menghitung angsuran PPh untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Sebagai contoh, apabila SPT PPh pada contoh 1 atau wajib pajak orang pribadi disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi pada bulan Maret 2017, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar untuk bulan Januari dan Februari 2017 adalah sebesar angsuran pajak pada bulan Desember 2016. Misalnya, besarnya angsuran pajak bulan Desember 2016 sebesar Rp1 juta, sehingga angsuran PPh bulan Januari dan Februari masing-masing sebesar Rp1 juta. Ini juga berlaku untuk wajib pajak badan. Selanjutnya, menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu. Sebagai contoh, berdasarkan SPT PPh tahun 2016 yang disampaikan wajib pajak dalam bulan Februari 2017, perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp1.250.000. Dalam bulan Juni 2017 telah diterbitkan surat ketetapan pajak tahun 2016 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp2 juta. Berdasarkan ketentuan tersebut, besarnya angsuran pajak mulai Juli 2017 adalah Rp2 juta. Penetapan angsuran pajak berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT. Selanjutnya, PPh pasal 25 hal-hal tertentu. Yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Jika wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar perhitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang PPh, kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Yang kedua adalah wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Jika wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah sama dengan PPh yang dihitung dengan dasar perhitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang PPh. Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.
Dasar perhitungan PPh yang dimaksud adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu setelah dikurangi penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Yang ketiga adalah SPT PPh tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Nah, apabila SPT tahunan PPh tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Besarnya PPh pasal 25 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, untuk bulan mulai batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tersebut, besarnya PPh pasal 25 sama dengan besarnya angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir dan bersifat sementara. Dan yang kedua, untuk bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan ketentuan dan berlaku surut. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya PPh pasal 25 dihitung sebagai berikut. Pertama, untuk bulan-bulan mulai batas waktu penyampaian SPT tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT tahunan tersebut, besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan besarnya PPh pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT tahunan sementara yang disampaikan wajib pajak pada saat mengajukan permohonan izin perpanjangan. Yang kedua, untuk bulan-bulan setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan PPh, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung kembali berdasarkan SPT tahunan tersebut atau sama dengan ketentuan pada huruf D SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran lebih besar daripada angsuran bulanan sebelum pembetulan. Apabila PPh pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan lebih besar daripada PPh pasal 25 sebelum pembetulan, atas kekurangan setoran PPh pasal 25 terutang, bunga sebesar 2% untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran PPh pasal 25 dari masing-masing bulan sampai tanggal penyetoran. Apabila besarnya PPh pasal 25 setelah pembetulan lebih kecil daripada PPh pasal 25 sebelum pembetulan, atas kelebihan setoran PPh pasal 25 dapat dipindah bukukan ke SPPh pasal 25 bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Saiti, NIM 193, akan melanjutkan poin yang keenam, yaitu apabila terjadi perubahan usaha dan atau kegiatan wajib pajak. Apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak penghasilan mengalami penurunan usaha dapat menunjukkan PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 tersebut. Sedangkan apabila dalam tahun pajak berjalan wajib pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan PPh yang terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari PPh terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 untuk bulan yang tersisa dari tahun pajak bersangkutan harus dihitung kembali berdasar perkiraan kenaikan PPh terutang tersebut oleh wajib pajak sendiri atau kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian selanjutnya PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru. Wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas
dalam tahun pajak berjalan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru tersebut adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 sebulan dapat dihitung dengan tarif pasal 17 dikalikan 12 kali penghasilan neto sebulan lalu dibagi 12. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu kemudian dibagi 12. Angsuran PPh pasal 25 sebulan dapat dihitung dengan tarif pasal 17 dikalikan perkiraan laba triwulan pertama dikalikan 4 kemudian dibagi dengan 12. Kemudian yang selanjutnya yaitu PPh pasal 25 bagi wajib pajak BUMN dan BUMD. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun kecuali wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan atau RKAP tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahun pajak yang bersangkutan yang telah dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bagi wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak yang masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Kemudian yang selanjutnya PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Yang pertama, PPh pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang kedua, wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang ketiga, bagi wajib pajak tertentu
di mana jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Kemudian, jika wajib pajak yang memiliki beberapa tempat usaha lebih dari satu wilayah kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di masing-masing kantor pelayanan pajak. Kemudian yang terakhir, jika SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili wajib pajak terdaftar. Selanjutnya yaitu PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yang berpergian ke luar negeri. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak. Termasuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah istri, anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya wajib pajak yang bersangkutan. Biaya fiskal luar negeri atau FLN yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi adalah: yang pertama, sebesar Rp2.500.000 untuk setiap orang yang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara. Yang kedua, sebesar Rp1 juta untuk setiap orang yang setiap kali bertolak ke luar negeri dengan menggunakan angkutan laut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengecualian pembayaran PPh bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri. Yang pertama, bagi orang asing yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun dengan menunjukkan visa kunjungan atau visa singgah. Yang kedua, bagi pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing. Yang ketiga, pejabat dari perwakilan organisasi internasional. Yang keempat, warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri. Yang kelima, jemaah haji yang penyelenggaraannya dilakukan oleh instansi yang berwenang. Yang keenam, orang pribadi yang melakukan perjalanan darat lintas batas wilayah Republik Indonesia. Yang ketujuh, pekerja warga negara Indonesia yang menjadi TKI atau tenaga kerja Indonesia. Yang kedelapan, mahasiswa negara asing yang berada di Indonesia dalam rangka belajar. Yang kesembilan, orang asing yang berada di Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kesepuluh, tenaga kerja asing pendatang di Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Batam. Kemudian yang ke-11 yaitu penyandang cacat atau sakit yang akan berobat ke luar negeri. Yang ke-12 yaitu anggota misi kesenian, kebudayaan, olahraga, dan keagamaan yang mewakili pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri. Kemudian yang ke-13 adalah pengecualian bagi mahasiswa berusia 21 tahun yang akan belajar ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu tata cara pengecualian pembayaran fiskal luar negeri bagi BPOP dalam negeri. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ber-NPWP dan berusia 21 tahun atau lebih diberikan melalui pengecekan validasi NPWP oleh unit pembayaran fiskal luar negeri atau UPFLN Direktorat Jenderal Pajak sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum keberangkatan. Yang kedua, untuk wajib pajak yang tidak ber-NPWP diberikan melalui pengecekan validasi NPWP oleh unit pembayaran fiskal luar negeri atau UPFLN Direktorat Jenderal Pajak bahwa sepanjang NPWP tersebut telah terdaftar sekurang-kurangnya 3 hari sebelum keberangkatan dengan ketentuan bahwa wajib pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dari yang pertama, wajib pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya yang berstatus WNI atau WNA. Yang kedua,
wajib pajak yang memberikan tanggungan sepenuhnya berstatus sebagai warga negara asing yang tidak memiliki kartu keluarga dan namanya tidak tercantum dalam susunan kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, pengecualian angka 1 sampai dengan 7 diberikan secara langsung oleh unit pembayaran fiskal luar negeri atau UPFLN Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang terakhir, untuk pengecualian angka 7 huruf B sampai dengan 13 diberikan melalui penerbitan SKBFLN oleh UPFLN Direktorat Jenderal Pajak. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.